Selamat datang kembali di penelaahan kita. Hari ini kita akan coba bedah bab 4 dari buku Adam Grant, Hidden Potential. Fokusnya menarik banget nih, tentang gimana caranya mengubah rutinitas harian yang kadang menjemukan jadi sesuatu yang lebih penuh gairah. Betul. Sumber kita kali ini, ya buku Grant ini, penuh dengan ide-ide bagus soal gimana potensi tersembunyi itu bisa kebuka justru saat kita ubah cara kita ngadepin latihan atau tantangan sehari-hari. Nah, ini pasti banyak yang relate ya. Pernah nggak sih Anda merasa kayak, aduh kok gini-gini aja, entah belajar atau kerja, rasanya bosen gitu? Iya, sering banget itu. Dan di bab ini, kita lihat gimana sih caranya membangun struktur motivasi yang pas. Grant menyebutnya perancah atau scaffolding gitu, untuk bantu kita lewatin hambatan. Terus juga soal mengubah deliberate practice, latihan yang disengaja itu, jadi deliberate play, permainan yang disengaja. Dan menemukan apa itu gairah harmonis. Oke, gairah harmonis. Saya penasaran nih, buku ini kan membedakan ya antara latihan keras biasa yang bisa bikin burnout atau malah bore out bosan parah sama gairah harmonis ini. Bedanya apa sih sebenarnya? Kok bisa harmonis gitu? Intinya sih, harmonis itu kalau aktivitasnya selaras sama diri kita. Kita mau melakukannya karena emang suka prosesnya, bukan cuma ngejar hasil atau karena ada tekanan dari luar. Contohnya bagus tuh, Evelyn Glennie, musisi yang tunarungu, dia sama gurunya nggak maksa pakai cara latihan standar. Mereka justru cari cara gimana biar proses belajar musik itu jadi menyenangkan buat dia. Mereka bangun perancah khusus gitu. Ah, oke. Jadi kuncinya di pergeseran dari saya harus jadi saya ingin. Ada rasa senengnya di dalam gitu loh. Bukan cuma kerja keras, tapi ada fun-nya. Menemukan fun di tengah sesuatu yang mungkin awalnya terasa kayak, ya kewajiban gitu ya, itu tantangannya. Terus gimana dong caranya kita mulai menumbuhkan rasa ingin ini di aktivitas kita? Nah, salah satu cara yang diangkat Grant, dan ini menarik banget, adalah permainan yang disengaja. Deliberate play. Deliberate play, bukan deliberate practice ya. Kedengarannya lebih asik nih. Tapi gimana praktiknya? Maksudnya, kalau contoh Stephen Curry kan jelas ya, olahraga. Bisa nggak sih ini diterapin buat tugas-tugas yang, ya ampun, jujur aja kadang membosankan gitu? Ini efektif karena ada teknik namanya interleaving. Jadi kita gonta-ganti jenis latihannya. Ternyata itu bikin kita lebih cepat belajar skill kompleks. Buat tugas monoton ya mungkin bisa dicoba. Kasih target waktu yang menantang, bikin level sendiri, atau coba kalahin rekor pribadi kemarin. Pokoknya kasih elemen tantangan sama variasi. Oh gitu ya. Biar nggak datar aja gitu, fokusnya jadi ke kemajuan diri sendiri, bukan cuma pengulangan tanpa akhir. Jadi semacam permainan cerdas yang bikin kita nagih buat jadi lebih baik. Oke. Jadi kuncinya di variasi, fokus ke kemajuan personal, dibikin kayak main game gitu ya. Menarik. Ini bisa jadi solusi buat ngalahin rasa jenuh ya. Betul, dan ini nyambung juga ke ide penting lainnya. Justru pas kita merasa agak sulit, agak canggung, nah disitulah kita lagi berkembang. Grant nyebut contoh para poliglot kayak Benny Lewis. Dia baru beneran lancar pas udah berani aja gitu, merasa nggak nyaman ngomong bahasa asing di depan orang. Bahkan ada studi soal kelas improvisasi, orang yang sengaja didorong buat cari situasi canggung, malah jadi lebih gigih dan kreatif loh. Wah, ini agak di luar dugaan ya. Biasanya kan kita pengennya nyaman terus. Jadi, rasa nggak nyaman, rasa canggung itu justru bagus, bukan tanda harus berhenti. Menurut Grant sih gitu, rasa nggak nyaman itu ibarat kompas, nunjukin kalau kita lagi meregangkan batas kemampuan kita. Itu zona bertumbuhnya lagi aktif. Jadi, rasa canggung itu bukan lampu merah, tapi malah lampu hijau buat potensi kita yang belum keluar. Ini perubahan mindset yang penting banget. Oke, jadi kita harus berani merangkul ketidaknyamanan. Tapi kan kadang kita tetap butuh bantuan ya buat ngelewatinnya. Nah, di sini konsep rancah atau scaffolding tadi masuk lagi. Contoh di buku soal main Tetris setelah nonton sesuatu yang bikin gak enak itu unik banget. Itu gimana ceritanya bisa jadi perancah? Iya, contoh Tetris itu bagus banget buat ngejelasin fitur perancah ini. Ada 4 ciri utamanya menurut Grant. 1, idenya main Tetris mungkin datang dari luar, dari saran atau studi. 2, mainnya kan cuma sesaat, pas dibutuhkan aja, jadi sifatnya sementara. 3, game visual kayak Tetris ini spesifik buat ganggu memori visual yang nggak enak tadi, jadi disesuaikan sama kebutuhan. Dan 4, tujuannya jelas, ngurangin ingatan buruk itu, bantu kita ke kondisi yang lebih baik, semacam naik level mental gitu. Jadi perancah itu Intinya,
Perancah itu dukungan sementara yang pas buat bantu kita lewatin tantangan spesifik. Bisa dari mentor, teman, buku, bahkan aplikasi. Nggak harus berjuang sendirian gitu. Pakai bantuan sementara ini buat lompatan. Oke, banyak banget ya pelajaran dari bab 4 ini. Jadi rangkumannya nih, kalau mau ubah rutinitas biar nggak jenuh, coba jadikan latihan kayak permainan, deliberate play. Terus cari gairah harmonis dengan menikmati prosesnya. Jangan coba fokus hasil. Rangkul rasa nggak nyaman sebagai tanda kita lagi tumbuh, dan jangan lupa manfaatkan perancah atau dukungan di sekitar kita. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh pikirin satu aja rutinitas atau skill yang lagi Anda kerjakan sekarang. Gimana caranya Anda bisa masukin satu ide kecil dari obrolan kita ini minggu ini? Mungkin tambahin elemen game sederhana, atau beraniin diri coba satu langkah kecil yang bikin agak deg-degan, tapi sebenarnya bagus buat kemajuan Anda. Tepat sekali. Potensi sejati itu seringnya bukan soal kita mulai dari mana, tapi soal gimana kita merancang perjalanannya itu sendiri. Gimana bikinnya tetap seru, menantang, tapi juga ada dukungannya pas lagi sulit. Nah, pertanyaan buat renungan Anda nih, apa satu perancah sekecil apapun yang bisa Anda bangun atau cari minggu ini untuk bantu Anda lewatin satu aja hambatan yang ada di depan mata? Coba dipikirkan ya.